Koneksi antar materi modul 3.2. Oleh Wardoyo, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Kelas 05-046. 1. Buatlah kesimpulan dan juga koneksi antara semua materi yang telah diberikan dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikut proses pelatihan guru penggerak. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dapat disimpulkan menjadi dua. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan, masalah, deficit-based thinking, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Berdasarkan pendekatan ini, pandangan yang dilakukan dimulai dari ketidaknyamanan. Pendekatan ini lebih mengarah bagaimana kita menciptakan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Dan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset. Asset-based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Keselarasan dan keharmonisan pada sekolah dapat terwujud apabila kita mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, dan kita wujudkan menjadi sebuah aset. Serta saya simpulkan yang termasuk dalam kelompok biotik adalah murid, guru, kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah. Faktor-faktor dalam kelompok abiotik adalah sarana prasarana dan keuangan. Ini merupakan contoh, artinya ada kolaborasi antara sesuatu yang hidup dan tak hidup. Kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri disebut pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pendekatan komunitas berbasis aset ini sangat cocok diterapkan di sekolah, karena ternyata banyak sekali aset yang dapat dijadikan kekuatan untuk menciptakan sekolah yang lebih baik. Adapun 7 aset yang ada yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. 2. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Menjadi seorang pemimpin harus mampu meningkatkan rasa kepekaan terhadap kondisi dan situasi yang ada di sekolah, karena berdasarkan inilah kita akan mampu melakukan tindakan yang tepat untuk kemajuan sekolah. Dan kolaborasi harus dilakukan untuk mewujudkannya. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu bergotong royong memanfaatkan segala potensi yang ada di sekolah. Melalui sebuah aksi nyata dari tindakan yang terkecil sampai hal yang lebih kompleks. Kita harus fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya dalam hal ini adalah aset. 3. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, saya berharap mampu menjadi guru yang dapat memfasilitasi dan menuntun murid agar dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Saya berharap mampu mengelola sosial emosional dan menerapkan coaching untuk memetakan aset yang dimiliki diri sendiri, murid, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan terwujud merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Saya sedang berproses di ruang kelas dan sekolah untuk menerapkan modul yang sudah dipelajari. Semoga mampu memberi perubahan positif untuk kemajuan belajar murid. 4. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lain yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai suatu proses menuntun segala kodrat pada anak. Hidup tumbuhnya anak itu di luar dari kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Setiap anak adalah makhluk, manusia dan benda hidup yang hidup dan bertumbuh menurut kodratnya sendiri. Hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkan nilai-nilai ini maka sekolah akan dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila.
Hubungan dengan visi guru penggerak. Seorang pemimpin haruslah bisa menyusun visi dan misi yang berpihak pada murid sebagai aset manusia yang ada di sekolah. Seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan menjadikan sekolah berbasis sumber daya yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Hubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan coaching. Pembelajaran berdiferensiasi mengelola sumber daya sesuai minat dan bakat dari murid sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan berdampak pada murid. Pembelajaran sosial emosional, melihat potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan memperhatikan sisi sosial emosional siswa. Hubungan dengan coaching, diperlukan dalam menggali potensi yang dimiliki oleh siswa untuk dapat dikembangkan agar supaya siswa akan dapat berkembang dengan maksimal. Hubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran mampu mengambil keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya dan mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal, memperhatikan paradigma, prinsip, langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. 5. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum belajar modul ini saya seringkali berpikir bahwa untuk memulai sesuatu hal kita melangkah dari mewujudkan solusi untuk memecahkan masalah, sehingga dalam tindakan yang dilakukan selalu berpikir berbasis masalah, sehingga setelah saya mempelajari modul ini saya tersadar bahwa banyak sekali potensi yang dapat kita gali untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas dan menyenangkan. Sekian terima kasih.